Oke, mulai. Mari Pak. Pokoknya kita bakar dulu rokoknya. ya silakan bakar dulu aja, santai aja kita. Karena apa? Karena sugesti dari rokok itu biasanya lebih ke arah ketenangan. Ya. Seseorang yang merokok itu pasti ketika dia pusing, salah satunya. Nah kan nggak dihabisin sisa makanmu kan. Ya mau gimana Pak? Aku udah kenyang. Terus gini, ini siapa yang makan nanti? Ya itu dimakan Makan apa? ayam. Kalau nggak Kan aku membusuk, berbagi dengan ayam Pak. lah kalau seandainya dia membusuk gimana nanti? Loh, tapi kan tetap ayam itu mau. BTW, ini kita mau ngomong apa ini? Bebas. Oke, menurutmu itu sebenarnya kamu itu siapa sih sebenarnya? Siapa dari aspek apa? Dari aspek nama. Oh, nama saya Rian Romano Pak. Panas. Kita ngelawak aja ya. Jelas kasih. Aku manut. Ayo manut. Iya. Kamu suka anime enggak? Hah? Suka anime enggak? Ya suka dong. Apa anime yang paling kamu suka? Anime itu yang paling aku suka adalah cuman tahu namanya Demon Slayer. Enggak usah pakai samian. Oh, iya. Kamu Kamu tahu namanya itu judulnya? tahu lu, pakai lu enggak apa-apa. Lu kan orang Karawang Oh, juga. gue nih. Oke, gue nih. Gue lebih suka anime Enggak ini, pantas tapi, Cok. Cok. Enggak pantas, Cok. Ganti. Ya kalau aku sih lebih suka ke itu, Pak. Anime. Kalau bahasa Inggrisnya itu Demon Slayer, tapi kalau bahasa Jepangnya Kimetsu no Yaiba. Baga. Aku nggak tahu Pak kalau yang bahasa itu. Hmm. Itu cerita tentang apa itu? Cerita tentang seseorang yang dimana dia itu tempat tinggalnya kan di ini Pak. Gimana? Bukan di gurun sih itu namanya, di pegunungan yang bersalju. Dia sendirian. Dia hidup satu keluarga. Oh, di lereng gunung begitu. Kami yang bersalju satu keluarga di situ. Ada kepercayaan bahwasanya ada iblis yang hidup. Iblis itu namanya Oni. Oni. Ya, Oni itu sudah dipercaya sejak lama kalau dari Jepang. Dia tuh Bentar, ini anime ini itu diambil dari kisah nyata atau dari tradisi yang sana ada gitu. Kayak Oni tadi katanya sama yang tadi. dia ambilnya dari tradisi. Berarti di Jepang itu memang ada semacam kultus gitu ya kepada Iya. Oni. Kalau di Indonesia kayak pocong gitu berarti. Nah, itu Pak. berarti kisah horor itu. Bukan supernatural kalau Oh, lebih. supernatural. Nah, Oh, kayak kalau Jepang kan nggak ada yang apa genrenya horor itu tuh nggak ada Pak, anime Pak, paling supernatural. Terus apa lagi gitu kan Terus. Nah setelah itu dia itu hidup di satu keluarga yang kecil, hanya ada dia, ibunya dan kakak adik. Dia itu siapa namanya? Dia ini adalah tokoh utama, dia adalah Tanjiro. Tanjiro gitu. Ya. Tanjiro begitu aja. Ya, enggak kayak gitu juga Pak. Gimana? Setelah dia hidup itu di Ah. situ, dia ini jadi tulang punggung seorang anak yang bernama Tanjiro ini kan sebagai anak pertama. Dia punya adiknya itu 3. Tanjiro punya adik 3. Terus Dia punya adik 3 yang satu. Terus dia jadi tulang punggung itu gimana, Mas? Karena emang orang tuanya itu tinggal ibunya toh. Akhirnya itu sudah meninggal. Jadi dia itu Yatim gitu, anak yatim. Ya, Oh, ya. 3 yatim. Oh, lagi 3 Hmm. yatim. Terus terus dia itu jadi tulang punggung kan harus mencari uang Pak untuk menghidupi keluarga yang kecil itu. Dia disuruh nganterkan kayak apa ya itu namanya? Kayak arang. Itu di pedesaan jauh naik ke atas gunung. Nah setelah pulang dari situ, pulangnya itu dia kan nganternya pagi, pulang itu sampai malam itu ada seorang kakek itu mencegah dia untuk pulang karena apa? Karena kalau kamu pulang malam-malam takutnya ada Oni ini yang biasanya dia itu hidup di malam hari itu mencari mangsanya yang dimangsa itu manusia. Nah, oh, jadi Oni ini yang memangsa manusia. Oh, alah, kayak kuyang gitu. Oh, tapi kuyang anu ya, apa namanya? Hewan Ya. biasa kalau kuyang. Kalau kuyang itu kan hantu. Hantu ya. Kalau Oni ini bukan hantu. Oni ini dia itu kayak semacam iblis tapi bisa menyerupai manusia gitu Pak, hidupnya. Nah, Iya. hidupnya di malam hari tapi dia tetap komponen dari tubuhnya adalah komponen iblis. Komponen iblis. Gitu.
gitu. Terus apa yang menurutmu kamu sukai dari apa namanya? Anime apa nih namanya? Kimetsu no Yaiba. Namanya animenya ini loh tadi apa? Iya, Kimetsu no Yaiba Pak, namanya Demon Slayer. Demon Bahasa Slayer. Inggrisnya. Ya Demon Slayer. Nah. Apa yang kamu sukai dari? Yaitu yang saya sukai ini tidak pantang menyerah tokoh utama. Dia tuh dari zero to hero, bisa bilang seperti itu. From Zero to Hero. Nah, makanya dari situ aku suka sebuah usahanya bagaimana ia ingin menyelamatkan adiknya ini yang kerasukan iblis itu. Loh, adiknya kerasukan iblis itu Iya, gimana kan maksudnya? keluarganya kan dibunuh. Ah, Hanya tinggal adiknya satu ini. Dia itu tidak dibunuh. Jadi dia itu hidupnya itu setengah mati, tapi tubuhnya dimasuki iblis. Jadi dia setengah manusia dan setengah iblis. Adiknya itu Heeh. setengah iblis. Dan setengah manusia. Setengah manusia. Namanya adiknya itu lupa aku namanya adiknya itu siapa. Nah itu dia itu tidak terima dengan keluarganya yang dibantai habis-habisan, cuma dibunuh semuanya. Ibunya, adiknya duanya ini, adik yang Oh, berarti ini ketiga Demon dan Slayer keempat. itu cerita tentang upaya dari siapa? Tanjiro untuk menyelamatkan adiknya ini yang Loh, untuk menyelamatkan atau untuk membalas dendam? dia untuk menyelamatkan adiknya. Oh, Pak. berarti yang awalnya adiknya itu setengah iblis setengah manusia bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Oh, bisa disembuhkan. Heeh. Dengan cara apa itu? Dengan cara salah satunya ada di situ bisa dibilang dewa iblis, dia tuh petinggi paling tingginya iblis Iya. yang menggerakkan semua iblis itu namanya Suci Musa. Nah, Dia sudah bukan Suci Musa untuk mengembalikan adiknya itu dia sudah berubah. bentar Pak, masih ada suara. Oh, Yes. iya, iya, iya. Nah, dalam perjalanannya dia itu Pak, gitu, dipertemukan dengan iblis-iblis berbagai macam iblis dari tingkatan yang rendah sampai nanti itu ketemu ke tingkatan yang paling tinggi. Nah, Itu dilawan sama Tanjiro. ya jelas dilawan. Sendirian Tanjiro melawan. Ya dia tidak sendirian. Ketika Akhirnya menang nggak kira-kira? kalau untuk di akhir ini itu masih rahasia sebenarnya. Oh, bisa rahasia. Oh, Iya. ini anime ini masih Masih berjalan. ongoing dia. Oh, Pak. ongoing. Jadi belum selesai belum. begitu ya. Belum. Sampai sudah berapa episode itu? Ini masih season 1 Season 1. dengan 20. Menurut perkiraannya kira-kira Tanjiro menang apa enggak? Tapi kok biasanya sih pasti menang sih. Biasanya tokoh utama itu pasti menang, kalau nggak dia mati. Iya, lah dengan begini, aku ingin tanya ke hal yang paling prinsip. Dengan ada dua ending yang pasti terjadi, kan setiap alur cerita kan seperti itu ya, termasuk alur cerita kehidupan. Ada dua ending yang pasti terjadi, antara Tanjiro bisa mengobati adiknya atau Tanjiro dan adiknya meninggal. Itu mengapa kamu itu masih melihat anime ini gitu? Padahal kita sudah tahu bahkan ada dua ending yang seperti itu. Tidak bisa ditebak, Pak. Tidak bisa Bisa ditebak itu saja. gimana? Bisa saja Tanjiro hidup tapi adiknya meninggal. Nah, Hmm. Iya, maksudnya seperti itu. bisa jadi dua-duanya meninggal. Lah ya bisa jadi kan seperti itu. Artinya begini, Bisa Pak. jadi dia sembuh adiknya. Jadi ada 3 pilihan. Iya, saya paham. Iya, saya paham. Maksudnya dengan begini ya, ketika kita sudah mampu untuk menebak alur dari sebuah cerita, dari sebuah anime tadi ataupun apapun itu, dari film apapun itu, mengapa kita itu bukan manusia? Mengapa kita terus saja melihat anime itu padahal endingnya sudah ketemu? Nah, kalau dari saya pribadi, Iya. meskipun kita sudah tahu ya bakal ada 3 kemungkinan, tapi kita tidak akan tahu yang mana yang sebenarnya akan terjadi. Itu apa yang menjadi Enggak, maksudnya begini. Mm-mm. 3 ending ini sudah bisa ditebak, ya kan? Kita sudah bisa menebak 3 ending ini, ya kan? Lah, melantas mengapa kita masih tertarik untuk melihat itu? Toh seandainya kita melihat endingnya pasti di antara satu dari 3 ending yang sudah disediakan ini. Lah itu mengapa manusia itu, kita ini masih suka dengan anime? Perjalanannya, Pak. Perjalanannya untuk mencapai endingnya ini. Perjalanan berarti sebenarnya ketika kita melihat anime itu kita tidak melihat ending berarti ya? Tidak. Ya ending itu masalah itu nanti itu Itu finalnya nanti. itu. Yang kita
kita lihat itu bagaimana Proses dia memproses proses semuanya ini dari zero menjadi nah hero gitu ya. di satu perjalanan yang sangat panjang lah mungkin ya, sampai ketemu endingnya seperti ini yang kita tebak ini seperti apa proses yang dia bentuk, proses yang dia usahakan. Gitu. Sejatinya saya justru kembali mempertanyakan ini. Apa? Kita ini sebagai makhluk hidup gitu ya. Kita ini hidup gitu. Ini hidup Pak, gitu ya. Sejatinya hidup itu kan ya cuman jalan gitu. Kalau kita nggak kalah ya kita menang. Nah, iya. Nah, itu mengapa gitu kan? Mengapa kita itu hidup seperti itu? Maksudnya mengapa kita masih tertarik dengan kehidupan? Kalau saya tidak tertarik dengan hidup, ya kembali lagi ke proses semen hidup ini, Pak. Kalau emang semen tidak tertarik ke proses, ya sudah semen pilih saja langsung menang apa kalah. Kalau langsung menang ya sudah silakan Anda berjaya, tapi kalau langsung kalah silakan Anda langsung mati saja kalau itu sudah kalah itu. Begitulah. Jadi secara sederhana itu ternyata yang berarti dari hidup, yang berarti dari cerita itu adalah proses ya. Sebenarnya iya, Pak. Hasil akhir gimana? Untuk hasil akhir ini ya kembali lagi ke bentuk proses yang kita buat seperti apa. Jadi begini Pak, ada kalau saya analogikan itu seperti Gimana analoginya? seperti ular yang menjadi kupu-kupu. Itu bakal ada banyak metamorfosis yang mereka lalui. Jadi dia awalnya menjadi ular, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Tapi ada kan ulat yang menjadi kepompong, tapi dia tidak kunjung menjadi kupu-kupu. Itu kan ada. Lah, iya maksud saya begini. Kalau seandainya kita sudah tahu alur cerita tadi, alur cerita kehidupan ini kita tahu, lantas mengapa kita masih tertarik dengan hidup gitu? Ya, karena kita Ada sekian banyak orang loh sebenarnya. Ada sekian banyak orang yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Wong sudah tahu akhir-akhir dari hidupnya adalah mati. Ya gitu loh saya. Akhir dari kehidupan kita, akhir dari cerita hidup kita itu adalah mati. Tapi mengapa kita masih tertarik dengan kehidupan? tujuan Pak menurut saya. Lebih ke tujuannya dia. Tujuan apapun di dalam hidup, Iya, akhirnya adalah mati kan. Lah, lantas mengapa kita masih fokus dengan tujuan? Lantas kita masih tertarik istilahnya ya untuk menikmati hidup ini mengapa gitu? Kalau dari saya itu lebih ke kan tahu nih ujung-ujungnya Pasti mati. Dengan cara apa dia mati? Iya. Dia mau mati dengan kemuliaan atau lain sebagainya, Iya. atau dengan kejayaannya atau gimana gitu sih, lebih ke situ sih. Ibaratnya nih aku Gini lah, bukan begitu Pak maksudnya. Ini loh Pak, ini loh. Yo, kita pasti mati nih. Ada dua kemungkinan kita mati. Iya. Kalau kita nggak mati mulia, ya mati dengan cara tidak mulia. Nah, ketemu kan dengan cara ini, sama seperti alur tadi cerita yang Tanjiro dan lain sebagainya. Dan Tanjiro sama adiknya tadi. Nah, pertanyaannya itu adalah mengapa kita selalu bukan terdistrak, lebih tepatnya fokus kita itu mengapa kita tidak fokus ke mati ini gitu. Padahal kita sudah punya ending cerita kita ya seperti itu. Mungkin tujuan lain dari ending cerita itu. Apa itu? Dalam kasus Tanjiro Pak. Dalam kasus Tanjiro melawan iblis tadi itu, yang iblis yang puncaknya. Menurut pandangan saya ya, penulis skenario dari anime itu berusaha memberikan pesan ya. Memberikan pesan pasti kan. Terbukti kamu terhasut untuk terus menikmati dari Tanjiro itu. Lah, terus dengan kehidupan ini gitu kan, dengan kehidupan kita sebagai manusia yang menjalani skenario hidup, itu apa yang harus kita cari? Wong kita sudah punya ending tadi itu. Paling tinggi ya kalau nggak surga ya neraka gitu kan. Itu gimana kalau menurut saya? Apa yang ingin penulis skenario kehidupan ini sampaikan itu? Untuk siapa lagi pula? Aku kadang berpikir sebenarnya apa sih? Untuk apa gitu? Untuk mengapa Pak?
kalau untuk menghamba Pak ya, iya kita hidup untuk menghamba oke, tapi kita hidup untuk menghamba itu kan termasuk dari skenario itu sebenarnya. Artinya Tuhan sudah mencoba menulis skenario itu. Bukan mencoba, memang sudah tertulis. Iya, sudah tertulis. Skenario itu sudah tertulis. Kemudian apa sih yang harus kita capai? Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sang pencipta skenario ini kepada siapa? Pencipta skenario ini memberikan untuk menarik itu kepada siapa? Itu kalau anime tadi itu untuk kita, ya kan? Lah untuk kehidupan ini dalam volume kehidupan yang lebih kompleks dan ada perang Rusia dan lain sebagainya, itu untuk siapa? Itu siapa Pak itu Pak? Aku juga tidak tahu. Tarik satu-satu dulu dari yang paling dasar dulu biasa. Lah iya Pak, aku paling dasar itu seperti itu Pak. Jadi Iya gimana? kenapa kita hidup itu ya kan itu. Mengapa Nah, kita hidup? mengapa kita hidup? Oke siap. Kalau mengapa kita hidup sih, kalau jawaban pribadi saya mengapa kita hidup, saya juga tidak tahu jawabannya. Ya, kalau dibilang gitu juga saya nggak tahu. Tiba-tiba saya dilahirkan, nah kita dilahirkan itu pasti punya maksud kan, kita itu pasti punya tujuan untuk apa kita dilahirkan. Punya dunia animenya masing-masing. Nah iya makanya. Nah, Bahkan sudut pandang itu tiap orang kan berbeda. Jadi kita dilahirkan itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, jadi untuk apa? Kalau untuk mati jelas mati. Nah, untuk mati nih kan. Iya kan? untuk mati lah pasti Nah. kita hidup akan mati gitu kan. Nah, iya kan. Endingnya mati. Kalau emang kita dihidupkan untuk mati, lalu apa lagi yang harus kita kejar Pak? Ya nggak tahu Pak. Nah, Lah aku makanya- masih bingung itu masalahnya. Tuh, Sehingga saya tadi timbul pertanyaan gitu. Mengapa lantas kemudian apa namanya? Kita masih bisa sempat menikmati hidup ini gitu. Wong toh pada akhirnya cerita kita adalah kematian. nah, ya berarti Mengapa bisa. kita masih merokok misalnya? Mengapa kita masih ngopi? Bahkan mengapa kita masih ada perbincangan seperti ini? Ya, karena untuk menentukan cara bagaimana kita mati nanti Pak. Mungkin seperti itu Pak, bisa secara gak kasarnya gitu. Kita mau mati secara baik atau buruk. Oh yes, I see. Dengan cara apa kita mati gitu Nah, kan? makanya kalau emang kita pasrah ya sudah, kita matinya akan seperti itu. Nah, tergantung kita mau pilih mau mati secara baik atau secara buruk. Apa? Ngeri juga pembicaraan kita ini. Mulai dari anime tadi padahal. Sampai ke kehidupan kita kan. Tapi aku sih kalau anime ada telepon dulu. Ada aku apa namanya? Kalau anime itu jujur aku paling suka sama ini sih, One Piece. Apa yang kalian sukai dari One Piece? Sedangkan apakah Saman tahu endingnya dari One Piece apa? Apakah seorang tokoh dari One Piece yang bernama Monkey D. Luffy ini akan mati atau dia akan berjalan? Ya kembali Kan ada dua kembali pilihan lagi, iya cuma iya. sama saja Pak. Enggak Jadi sih. dia bakal ada Jadi dua pilihan. aku itu merasa ini sih. Dulu itu ceritanya gini Pak. Dulu aku masih sekolah dasar itu ngelihat iklan di TV, di Global TV kalau nggak salah itu. Ada apa namanya? Ada tayangan dari iklan bahwa akan ada One Piece gitu. Tapi dulu masih kecil Pak, Iya. masih kecil. Aku nggak bisa nggak bisa baca itu tulisannya. Nepis gitu. Menepis. Iya. Nepis gitu. Aku pada saat itu aku jerit-jerit nepis begitu. Namanya masih anak kecil ya Pak ya. Masih anak kecil nggak tahu. Akhirnya kebetulan ada bibi gitu yang bilang itu bukan nepis, itu One Piece gitu Pak. Nah dari situlah kemudian aku mulai menyaksikan tayangan di TV itu. Itu mungkin kira-kira di tahun 2009-an kalau nggak salah, 2009-2010 lah menuju ke sana. Nah dari situlah aku mulai lihat One Piece itu. Tetapi
yang membuat aku sesal, yang saya sesalkan itu bukan saya sesalkan sih, yang membuat aku kadang merasa nggak menikmati itu karena One Piece itu tayangnya kalau nggak sore itu setelah maghrib, barengan sama Naruto itu. Aduh. Nah, sedangkan pada saat itu kalau sore kita ngaji. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Setelah maghrib juga kita ngaji gitu. Akhirnya ya bisa nikmati ketika malam Jumat libur ngaji. Akhirnya kita nonton. Kepotong-potong itu, Wak. Aduh. Kamu nggak bakalan paham. Tiba-tiba di sini. Apa? Umur-umur di sini kan. Nggak paham jadi kita alur cerita dari One Piece itu. Males banget. Males. Kemudian seiring berjalannya waktu One Piece itu nggak ada di TV. Konon ceritanya karena tayangan di One Piece itu terlalu vulgar, kayak apa? Nami, kayak Robin. Itu kan yang di apa? Payudaranya itu menonjol gitu, Pak. Sepertinya seksi gitu. Kenapa itu? Bukan itu, Pak. Kenapa? Faktor apa? Dilihat lagi kembali ya. Kalau sedangkan bukan hanya One Piece yang digitukan. Iya. Itulah Indonesia menurut saya seperti itu. Gimana, Pak? Ada lagi film Naruto yang dia tidak sampai itu episode. Iya. Karena memang dia itu tidak bisa membeli kontraknya, Pak. Oh, nggak bisa dia beli kan kontrak. per episode dari Jepang ini biasanya dijual, gitu kan? Nah, dijual ke Indonesia meskipun tayangan di Jepang vulgar, tetap kan di Indonesia itu punya tim-tim untuk memberikan hak sensor di dalamnya. Nah, sebelum ditayangkan pasti diadakan telah lulus sensor gitu kan, baru bisa ditampilkan. Nah, karena itu setelah sekian lama sudah sampai beberapa episode biasanya itu tidak diselesaikan. Kenapa? Karena memang dia itu tidak bisa membeli kontraknya. Aku lihat Naruto itu cuman sampai Sasuke musuh Naruto itu. Iya, setelah itu diputer-puter dengan cara mereka memutar kembali ya, karena emang itu dia terus aja episode biar dia tetap eksis. Meskipun dengan memutar kembali. Ini kan ini lagi, ini lagi. Terus akhirnya enggak ada. Tayangan tetap ada terus. Sampai terus sekarang ada kan terus. Sudah tidak ada, Pak. Langsung dipotong. Nah, itulah, Pak. Kemudian saya memiliki masa jeda yang sekian tahun ya, hampir 10 tahun. Aku nggak bisa bukan nggak bisa. Aku tidak menikmati One Piece itu. Akhirnya ketika aku merasakan dunia internet ya, kemudian aku bisa membuka kembali lembaran-lembaran One Piece yang sudah sekian episode itu. Akhirnya saya mencoba untuk mendalami lagi, bukan menikmati kembali One Piece itu tadi, begitu, Pak. Sampai sekarang pun aku menikmati itu sih sebenarnya. Sudah episode berapa sekarang? Sekarang itu kalau yang versi anime di ininya, bukan manganya, versi manga itu sudah sampai episode 1024, Pak. Iya loh, Pak. Kita meskipun orang-orang kita meskipun orang-orang yang seperti itu, yuk nggak boleh telat lah dari yang namanya update cerita seperti itu. Ya sebagai hiburan aja, Pak, gitu. Penambah inspirasi gitu maksudnya. Banyak sebenarnya inspirasi. Nah, iya, saya mengakui. Nah, itulah yang menyebabkan saya kadang berpikir, mengapa Indonesia itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jepang gitu. Kita lihat ya, Pak, gini, Pak, maksud saya begini. Jepang itu anime-animenya, dunia fantasi mereka itu identik dengan raksasa, Pak. Dimanapun raksasa itu pasti ada Ultraman, Power Rangers, full. Kalau dia musuh yang paling besar, dia berubah jadi orang itu. Itu selalu dengan raksasa. One Piece misalnya, One Piece pun pada akhirnya dia mencoba sama itu pasti identik dengan raksasa. Iya, raksasa. Dan yang beda ya, yang membuat saya ini menikmati juga, itu hampir rata-rata anime Jepang itu selalu membuat orang lain terinspirasi. Itu yang menyebabkan saya mengapa suka dan menyebabkan saya berpikir mengapa di Indonesia tidak ada hal yang sama gitu. Itu salah satunya kenapa saya menyukai sisi lain dari Jepang ya. Selain hentai-nya ya, Pak ya. Ya, mungkin dia selain kakek Sugiono ya. Kan ada dua sisi. Jangankan seperti itu. Mata uang saja memiliki dua sisi, Pak. Iya. Nah, jadi pasti ada sisi lainnya. Dari itu. Ada yang saya kagumi dari Jepang itu seperti itu. Mereka menampung orang-orang yang memang berpemikiran luas, punya dia tuh bisa
bisa membagikan ide-ide. Iya, Itu betul. difasilitasi. Mereka Coba di difasilitasi. Indonesia yang diekspos apa? Ya orang-orang kayak konyol. Apa yang slebeu itu apa itu Pak? Nah, Lupa gue. JJ. Itu apakah akan ada motivasi untuk masyarakat Indonesia gitu? Apakah ada konyol-konyol? Konyol semua ya. Sedangkan orang-orang yang mereka itu memiliki basic keahlian yang gimana yang wah gitu. Iya loh. sebenarnya. Itu malah tidak diambil gitu ya. Nah karena itu Indonesia ini lebih begini, Gimana Pak? dia itu lebih ke apa yang menurut publik viral diambillah oleh TV karena apa? Karena untuk mana ya, mereka itu juga mendapat rating gitu. bakal banyak penonton juga. Jadi yang mereka kejar adalah rating. Nah rating kalau coba sama apa mengejar itu dia itu Tapi yo kita posisinya gini Pak. Gini lah. Taruhlah kita seandainya buat hal yang sama seperti Jepang. Kira-kira masyarakat kita itu bisa menikmati enggak kira-kira? kalau masyarakat yang seluruh karena emang dari masyarakatnya dari dulu ya seperti itu. Kayaknya iya ya Pak. Masyarakat kita lebih cenderung wah buatan Indonesia, begini begitu. Karena sudah apa ya itu dogma kalau bisa dibilang apa doktrin bukan doktrin sih. Kayak sudah turun temurun udah seperti itu Pak. Mereka yang bicara itu yang konyol-konyol yang viral itu kayak nggak penting sih menurut Kita berarti begini, secara tidak langsung kita itu membuat hal yang mempertontonkan lucunya bangsa sendiri. Nah iya seperti itu. Padahal kita ini kan sebenarnya menyimpan sekian banyak hal yang menggelegar, contohnya kayak cerita Gajah Mada. Itu mana ada ceritanya sekarang? Nggak ada Pak. Nah, makanya itu Pak. Itu pun di buku sejarah kadang masih dipelesetkan Pak. Nah makanya cerita Diubah-ubahi. Iya. Tidak ada itu Pak. Padahal itu wah, Aku pernah nonton aja cerita wali-wali itu, tapi lebih banyak anunya Pak, manipulatif cerita di dalamnya. iya sih. Jadi kayak seakan-akan gimana ya? Cerita ini ada yang diubah. Jadi otentik dari cerita itu enggak kita dapat. Padahal itu menyimpan sekian banyak hal yang menurut bisa jadi itu lebih inspiratif Nah makanya daripada apa yang itu di yang menayangkan hanya satu saluran TV yang itu tidak terkenal. Sedangkan kayak TV memang Murah itu, Pak. Iya Murah. itu kan tujuan TV sebut aja langsung nah itu kan dia tidak mau tidak ada itu Pak untuk menayangkan itu. Dia di Indonesia ini lebih suka menikmati produk-produk dari luar. dari luar. Ibaratnya contoh dari game saja. Oke. Mobile Legends itu dari mana? Itu yang development PUBG itu dari diperbudak dari luar. Nah makanya itu. Tapi apakah sebenarnya kita bisa untuk membuat yang seperti PUBG, seperti Mobile Legends? Kalau orang-orang yang disaring ini orang-orang yang jago-jago sebenarnya banyak ya. jago Pak, tapi malah itu Tidak dihargai. iya benar kata anu. Karena aku sempat dengar itu kata Habibie ya. Pak Habibie. Pak Gimana? sempat itu ya. Begini kalau itu tidak dihargai, makanya itu dia tidak diizinkan pulang ke Oh, Pak Habibie itu enggak. biarkan di anu di luar negeri saja karena kecerdasan di sana itu dihargai. Tapi kalau kamu ke Indonesia itu tidak akan ada harganya Pak. Oh iya Pak, saya sepakat sih. Gimana? Kayak itu sih, Betul. kayak siapa namanya? Adiknya, jadi ada adiknya seorang penulis hebat, Pramudia Anantatur itu kan punya adik dia kan. Susi Lotur kalau nggak salah. Susi Lotur itu kuliah S3 bahkan di Rusia. Tapi ketika balik justru dia jadi pemulung. Nah, makanya itu tragis ya. Iya terus dia kayak gitu. Tragis gitu. Sebagai bangsa. Degree kita itu emang kayak gitu. Iya. Kira-kira Orang-orang yang pintar itu tapi malah- ada nggak sih sebenarnya harapan untuk bangsa kita bisa bangkit itu ada nggak sih?
Dan itu sudah apa namanya ya, sudah terlalu ya kayak orang rebahan terlalu lama, gerak dikit capek gitu ya Pak. Dia tuh kayak orang sudah rebahan terlalu lama, nah lupa cara berjalan. Seperti itu Pak. Ya itu ya. Kalau nggak ada yang mau ngangkat dia, nggak ada yang mau narik dia untuk dan ngajari lagi cara berjalan, itu dia akan terus Pak. Dia akan terus rebahan terus. Karena apa? Karena dia sudah lupa cara berjalan Pak. Itu harus ada salah satu orang yang mengumpulkan dia dan mengajari lagi cara kembali untuk berjalan bagaimana. Berarti harus ada pendobrak betul-betul dobrak. Makanya itu. Tapi kira-kira berani nggak berdobrak itu? Soalnya begini Pak, biasanya itu ada sekian banyak. Ada saja orang-orang yang menginginkan bangsa kita itu tetap rebahan. Iya bro. Lalu bangsa kita dieksploitasi oleh iya. Ya, Karena begini Pak. Karena begini, kalau sampai bangsa Indonesia ini membuat anime yang lebih inspiratif dari Jepang akan kehilangan pasar Pak. Nah, Jadi orang-orang Jepang itu juga gimana caranya gitu loh Pak. iya, betul. Nah bisa jadi, dan ini mungkin bisa, logika ini itu bisa bukan hanya pada bidang anime saja, bisa jadi di banyak hal, bisa teknologi, seandainya bangsa kita bersatu, mungkin bisa jadi ada orang-orang yang begitu sebenarnya. Jadi biarkan saja kita rebahan. Jadi kita harus punya cita-cita untuk bagaimana cara bangkit dari rebahan ini Pak. Meskipun itu tidak untuk semuanya, untuk diri kita sendiri tidak. Betul. Jadi kita jangan ikut rebahan selama-lamanya, nanti kita juga akan lupa bagaimana cara berjalan. Nah, lebih baik kita bangun, gerakan kaki meskipun kita harus meninggalkan negara kita. Makanya itu ketika kita punya cita-cita untuk keluar negeri itu sangat wah. Oke Pak, terima kasih Pak. Udah Pak, gak usah lama-lama Pak. Yes.